Ketua OMK Paroki Santo Gabriel Nunukan, Maria Antonius. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua OMK Paroki berhubungan dengan peran anak-anak muda, khususnya orang muda Katolik di Paroki Santo Gabriel Nunukan. Selamat sore, Maria. Selamat sore, Pak. Bangga tidak menjadi Ketua OMK Paroki? Rasa bangga karena diberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi orang muda Katolik. Oh ya, jadi ada rasa kebanggaan tersendiri ya menjadi Ketua OMK Paroki. Saya dengar juga menjadi Ketua Keluarga Mahasiswa Katolik ya di Poltek Negeri Nunukan. Iya, Pak. Oh, itu dari tahun berapa itu? Itu dari tahun 2022 bulan 5 dan nanti habis masa kepengurusannya tuh bulan 5 ini juga tahun 2023. Oh, 2023. Oke, kita akan bercerita sedikit tentang peran anak-anak muda kita, orang muda Katolik yang ada di paroki kita ini. Maria mengalami kesulitan tidak ketika terpilih menjadi Ketua OMK Paroki, kemudian merangkul orang-orang muda ini untuk terlibat di gereja? Apakah ada kesulitan tersendiri? Sebenarnya kesulitan tersendiri itu adalah di mana kita mau mengajak teman-teman, di situ ada yang mau, ada yang tidak mau karena memiliki beberapa alasan tersendiri. Iya, salah satunya apa kira-kira alasan mendasar apa mereka tidak mau terlibat di kegiatan-kegiatan di gereja begitu? Pertama tuh karena mereka merasa ada yang lebih harus didahulukan, seperti kayak misalnya ada tugas sekolah, ada yang kerja, ya. Terus tuh ada juga yang memang orang itu tidak mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Sama sekali tidak mau Iya. terlibat. Itu yang agak susah tuh. Ya, jadi anak-anak OMK ini memang tingkatannya adalah anak SMA, kemudian ada yang sudah kerja ya, sehingga mereka alasan tadi mereka tidak mau meninggalkan pelajaran mereka, juga ada juga yang tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka. Adakah cara khusus dari Maria sebagai Ketua OMK untuk bisa menarik mereka untuk terlibat di kegiatan? Pertama kan karena kita sudah tahu nih, pertama kita harus ketahui dulu alasan mereka tidak mau ikut itu karena apa. Nah, kalau sudah kita ketahui alasan tersebut, otomatis kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Seperti misalnya kalau yang dia tidak mau bergabung kegiatan itu karena dia bekerja, nanti kita buat kegiatan di saat itu di mana anak sekolah, para pekerja juga bisa gabung dalam kegiatan tersebut dan terlibat. Oke, saya dengar pengurus OMK yang ada sekarang itu sudah bergerilya ke beberapa lingkungan. Kira-kira sudah berapa lingkungan yang sudah kalian turun untuk sekaligus mensosialisasikan diri Anda sebagai pengurus OMK Paroki, tetapi sekaligus membentuk kepengurusan di lingkungan? Kira-kira sudah berapa lingkungan? Puji Tuhan, semua lingkungan sudah kami datangi. Oh, semua lingkungan. Berarti 17 lingkungan itu sudah. Iya. Berarti sudah 17 lingkungan sudah terbentuk semua ya OMK? Sudah terbentuk semua. Oh gitu. Kami target itu selama 2 minggu. Kami tidak satu gerombolan datang semua ke tempat itu. Kami bagi tim. Oh, membagi tim ya? Iya. Supaya mempermudah dalam menjalankan itu pembentukan dari setiap kepengurusan setiap di OMK lingkungan. Mekanisme seperti apa kalian terapkan untuk bisa membentuk kepengurusan OMK di lingkungan? Yang kami itu datang pertama tuh mekanisme yang kami lakukan adalah kami berkunjung. Pertama kami memperkenalkan dulu kepengurusan kami. Iya. Nah, setelah itu kami membahas mengenai tentang apa itu OMK, betul. Apa tujuan dari kita ikut OMK, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Karena itu pasti salah satu yang sangat penting untuk mensosialisasikan kepada anak-anak muda.
Nah setelah itu baru kita tanya ke mereka bagaimana, apakah sudah terbentuk pengurusnya atau mau kita bentuk yang baru. Kalau mereka bilang mau yang baru, ya kita bentuk yang baru pada malam itu juga. Nah setelah itu baru kita menyampaikan mengenai proker kita supaya teman-teman juga bisa tahu. Oke, jadi kemarin itu sudah sempat disosialisasikan juga tentang program kerja kalian di tingkat paroki. Ya sudah sekali. Sudah ya. Pada saat turun untuk membentuk kepengurusan di OMK itu. Iya Pak, sudah. Jadi apakah kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang diadakan baru-baru itu berdasarkan masukan dari lingkungan atau memang ini sudah program kerja OMK Paroki? Jujur LDK ini bukan dari yang kami proker saat itu, cuman kami berpikir kan kita ini sudah bentuk nih teman-teman setiap lingkungan mulai kepengurusannya, bagaimana kita buat kegiatan di mana kita bisa melatih bagaimana cara teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi pengurus semua yang ikut dalam saat itu. Oke, saya coba menggali sedikit tentang kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang baru-baru diadakannya. Itu tema yang diangkat kemarin itu apa? Tema LDK kemarin. Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena latihan ini adalah latihan dasar kepemimpinan. Ciri khas pemimpin Katolik itu harus melayani. Oke. Maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuan dari kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini. Jadi maksud dan tujuannya itu di mana teman-teman pengurus itu ikut adalah melatih mental, fisik, biar agar itu para pengurus itu bisa menjadi kuat dan tangguh, di mana mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang baik ke depannya dan bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ini pemimpin-pemimpin muda yang kemungkinan besar mereka akan terlibat di lingkungannya. Ya. Jumlah pesertanya itu berapa teman? Kemarin itu ada 120 lebih. 120-an Ya. dari 17 lingkungan ya? Iya, ya. Dari 17 lingkungan. Coba diceritakan sedikit antusiasisme peserta waktu mengikuti kegiatan. Mungkin sebagai ketua akan memantau kegiatan itu kan. Kira-kira antusias mereka seperti apa? Mereka sangat senang sekali ya mau ikut kegiatan LDK itu. Mereka senang bagaimana apa saja sih yang nanti yang kita bahas mulai di LDK tersebut. Ada outbound juga, mereka senang juga di situ. Bahkan dari Sebatik juga ada yang datang. Oh, dari Sebatik juga? Iya. Dari stasi Sebatik. Berapa orang? Mereka kalau nggak salah ada 5 ke 6 orang. Itu pengurus UMK bersurat ke sana? Atau mereka lihat dari karena pasang itu buat story-story itu. Oh, kita buat story itu terus mereka baca. Iya. Kemudian mereka mau mendaftar, mau ikut. Oh, itu luar biasa. Jadi pesertanya itu sekitar 120-an ya. Iya. Dan antusias mereka untuk mengikuti kegiatan itu bagus. Oke, materinya itu apa saja kemarin? Materi tentang kepemimpinan itu materinya apa sih? Materi tentang kepemimpinan itu kemarin mengenai tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Pokoknya di situ lebih banyak ke menjadi pemimpin yang baik lah, sama ada outbound kegiatan di mana fisik juga dilatih. Ada setiap pos-pos di mana pos-pos tersebut memiliki tujuan pada setiap orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Oke, artinya intinya ini proses kegiatan LDK ini tuh menciptakan atau membangun mentalitas pemimpin-pemimpin muda Katolik yang siap untuk bertandingnya, bertarung dan lain sebagainya. Oke, bisakah diberikan harapan sedikit kira-kira anak muda Katolik khususnya di Paroki Nunukan ke depan itu seperti apa menurut Maria? Harapannya apa? Saya berharap kepada teman-teman orang muda Katolik untuk kedepannya itu kalian kan adalah orang muda Katolik karena kalian beragama Katolik. Nah, ikutlah dalam kegiatan-kegiatan orang muda Katolik.
Dimana di situ dari yang hal yang kecil yang mungkin kalian rasa anggap biasa saja, yang kalian tidak ketahui, kalian akan belajar di situ berproses dan bagaimana menjadi seorang pemimpin, belajar dari hal-hal kecil saja sehingga menjadi hal yang besar. Jadi sangat banyak manfaatnya dalam mengikuti kegiatan di OMK dan bergabung di Orang Muda Katolik. Jadi saya harap teman-teman untuk bisa ikut. Kalaupun ada alasan tersendiri, jadikanlah alasan itu hal samping. Tujuan ke depan adalah kita sebagai orang muda Katolik adalah tulang punggungnya gereja. Oke, ada rencana kegiatan dalam waktu dekat ini? Iya, ada Valentine. Apa kegiatan? Valentine. Oh, Valentine. Tujuannya apa? Tujuan dari diadakannya acara Valentine? Oh, tujuannya diadakannya acara Valentine ini adalah meningkatkan kebersamaan, mempererat tali persaudaraan antara teman atau sesama kita orang muda Katolik. Orang muda Katolik. Jadi nanti kegiatan ini melibatkan semua anak-anak muda di semua lingkungan. Iya, semua lingkungan, dan kali ini juga kami mempercayai kepada teman-teman pengurus lingkungan untuk menjadi panitianya. Oh, jadi nanti kegiatan ini panitianya dari OMK lingkungan? Iya. Apakah semua lingkungan atau beberapa lingkungan yang dijadikan panitia? Itu nanti di setiap lingkungan itu ada beberapa yang ada yang jadi ketua, ada perwakilan, semuanya dapat. Oke, jadi nanti kepanitiaan ini adalah perwakilan dari OMK lingkungan di Paroki Santo Gabriel Nunukan. Oke, baik, menarik sekali perbincangan saya dengan Ketua OMK Paroki Santo Gabriel Nunukan tentang peran orang muda Katolik dalam kehidupan menggereja. Maria, saya minta sekali lagi Maria menyampaikan ajakan dan pesan kepada orang-orang muda Katolik khususnya di Paroki Santo Gabriel Nunukan. Silakan. Oke, ayo teman-teman orang muda Katolik, bergabunglah di setiap kegiatan. Tunjukkanlah diri kalian bahwa kalian itu ada. Jangan mau menghilang terus, karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan menjadi tulang punggungnya gereja. Jadi saat inilah kita untuk hadir dan berproses. Marilah kita sama-sama menunjukkan diri menjadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Maria sudah hadir bersama saya untuk berbincang-bincang tentang anak-anak muda kita. Mereka akan menjadi tulang punggung gereja di masa yang akan datang. Sekali lagi untuk orang muda Katolik, kalian menjadi tulang punggung gereja. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Maka saatnya Anda jadi pemain, bukan jadi penonton.